Salam marketing Kristus. Saudara pebisnis, karyawan yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini dengan suasana yang berbeda, saya coba akan membawakan satu topik yang saya harapkan saudara bisa tertarik, yaitu bagaimana supaya kita dapat dipercaya oleh klien kita, oleh langganan kita, oleh customer kita, sehingga kita bisa dapat order. Sekali lagi, bagaimana supaya kita dapat dipercaya oleh klien sehingga kita dapat order. Dan cerita ini, tema ini, saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 22. Kita berbicara tentang Nuh. Saudara nanti di rumah bisa membuka Alkitab sendiri. Ya, yang menarik buat kita, perusahaan tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah growing, tidak akan pernah bertumbuh kalau perusahaan tersebut tidak mendapatkan order. Pasti. Karena order itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan daripada perusahaan itu. Dengan dapat order, maka dapat profit, sehingga pelangsungan perusahaan itu dapat terus berkesinambungan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama, bisa perusahaan tersebut bisa laku, bisa dipercaya oleh kliennya? Tentunya dari karakter, dari sikap daripada personel di situ. Nah, bagaimana sikapnya supaya bisa dipercaya oleh para kliennya? Yang pertama itu adalah kita harus banyak bergaul. Dengan kita banyak bergaul itu, maka kita membangun fondasi relasi, ya, network, jaringan untuk kita bisa sama-sama. Dan itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Demikian bunyinya. Inilah riwayat Nuh, dan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita bergaul, ya kan, cerita ini mengatakan orderan membuat bahtera itu dari Allah diberikan kepada Nuh karena Nuh bergaul dengan Allah. Kalau saudara mau dapat order, ya bergaullah dengan para klien saudara, dengan relasi saudara. Bergaul dengan akrab, maka saudara tidak akan jauh-jauh akan dapat order dari teman-teman saudara, dari klien saudara, dari relasi saudara pastinya. Dan itu yang terjadi di antara sekian banyak manusia di dunia pada saat itu loh. Tapi justru Nuh yang dapat spesial pesanan dari Tuhan untuk membuat bahtera. Rahasianya karena dia banyak bergaul dengan Allah. Nah saudara, kalau saudara ingin perusahaan saudara dapat order banyak, banyaklah bergaul. Bagi salesman juga sama, kalau saudara ingin mendapatkan orderan yang banyak, ya kan, banyaklah bergaul. Karena dengan bergaul itu, maka saudara bisa mendapatkan order. Perusahaan akan mendapatkan satu orderan karena salah satunya adalah semua karyawannya pandai bergaul, apalagi pimpinannya itu harus bisa bergaul. Hal yang kedua, apalagi hidupnya tidak bercela. Ini penting, saudara. Hidup daripada karyawan atau dari pimpinannya atau dari ownernya, semua tidak bercela sehingga dapat dipercaya. Punya satu integritas yang tinggi, saudara. Nuh tidak akan mungkin mendapat order kalau hidup dia bercela. Justru dia hidupnya tidak bercela. Itu di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tuh, bukan hanya bergaul saja, tetapi bergaul dan hidupnya tidak bercela. Sehingga wajarlah kalau semua orang akan memberikan order kepada dia. Dalam hal ini Tuhan memberikan order pada dia karena hidupnya tidak bercela. Saudara bisa bayangkan kalau saudara banyak bergaul dengan relasi saudara, tetapi hidupnya bercela, tidak punya integritas, orang nggak akan pernah mau order sama saudara. Pasti khawatir. Ini bisa jadi nggak? Bisa deadline waktunya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal akan meragukan kemampuan saudara.
Jadi pentingnya saudara bukan hanya pandai bergaul saja, tetapi juga harus berintegritas. Jadi tidak bercela hidupnya, bisa dipercaya. Ini penting sekali. Dan yang ketiga adalah kita contoh dari hidupnya Nuh. Nuh itu yang ketiga adalah hidup tulus dan tidak ada kelicikan. Ini penting sekali. Tulus dan tidak ada kelicikan. Kejadian 7 ayat 1 mengatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar. Perhatikan baik-baik. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Allah melihat Nuh bukan hanya bergaul, bukan hanya tidak bercela, tetapi juga dia kata hidupnya benar. Saudara yang Tuhan, tidak ada kelicikan. Saudara yang Tuhan kasihi, pengusaha yang ingin sukses, karyawan yang ingin mendapat order banyak, perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh bersikap licik. Kita harus punya satu kehidupan yang benar. Benar berdasarkan firman Tuhan. Saya yakin saudara akan dapat order banyak. Ya kan? Jadi dengan saudara licik itu orang akan menganalisa, orang akan punya satu note. Wow, si A ini berbahaya sekali kalau dikasih order. Jadi dia nggak akan pernah dapat order. Itu sebabnya hal yang ketiga ini adalah hidup tulus dan tidak ada kelicikan atau hidup benar. Itu juga menjadi sikap buat saudara semua yang ingin mendapatkan order yang banyak. Dan yang keempat adalah tidak bersungut-sungut walau pesanannya sulit dalam pengerjaannya. Perhatikan baik-baik, banyak sekali produsen bahkan karyawannya manakala menerima orderan besar ataupun orderan kecil, pokoknya orderan yang sikapnya susah, maka dia belum apa-apa sudah ngomong begini, wah ordernya susah ini, pasti biayanya lebih mahal, wah ordernya susah ini, kami waktunya mundur. Saudara, itu kalimat yang bersungut-sungut, yang negatif. Mungkin pada saat itu dia nggak enak, dia akan order, tapi hanya satu kali saudara. Nggak akan ada jadi repeat order lagi. Nah, ya itu sebabnya Nuh dia tidak bersungut-sungut. Justru kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2, di situ dikatakan dengan jelas bahwa katakan demikian, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Disebutkan di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 tadi dikatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Saudara bisa bayangkan Nuh pada saat itu menerima satu mandat itu dan dia harus menyampaikan kebenaran supaya banyak orang bertobat. Dia nggak bersungut-sungut tentang pekerjaannya. Pekerjaannya sangat sulit. Kenapa? Karena dikerjakannya itu dalam posisi sekian banyak. Nanti kita akan lihat untuk episode berikutnya. Ya, apa-apa yang harus dilakukan. Tetapi intinya adalah Nuh ini dalam melakukan pekerjaan yang sangat susah, sangat pelik. Zaman dulu belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, saudara. Ya, alat gergaji yang hebat, ya, alat gurinda yang hebat, potong pohon pakai mesin gampang. Zaman dulu susah sekali. Namun demikian, Nuh tidak bersungut-sungut, tapi justru dia sebagai pemberita kebenaran. Artinya adalah kalau saudara ingin mendapatkan order banyak, mana pada saat orderan itu datang dengan pesanan yang jelimet, dengan pesanan yang susah, yang sulit, saudara tidak boleh bersungut-sungut. Saudara harus tetap terima orderan itu dengan tanpa mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Dan yang kelima, berterima kasihlah kepada Sang pemberi order tersebut. Nuh pada saat selesai dia membuat bahtera dan selesai dia menyelamatkan itu, maka di Kejadian 8 ayat 20 dikatakan bahwa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, dan hasilnya pada saat dia mendirikan mezbah korban bakaran naik ke atas, maka Allah mencium bau korban bakaran itu dan menyenangkan Allah. Maka Allah berjanji dia nggak akan membinasakan bumi lagi. Saudara perhatikan baik-baik bahwa saudara memberikan ucapan terima kasih itu sangat penting kepada klien saudara. Ya,
Walaupun orderannya susah sekali, tapi saudara tetap harus mengucap terima kasih. Ya, mungkin sometimes kadang-kadang saudara bisa memberikan satu dalam bentuk reward mungkin saudara. Ya, yang bukan berarti kita menyuap. Anak Tuhan tidak boleh menyuap, tapi memberikan satu komplimen dalam bentuk ucapan terima kasih itu boleh. Itu sebabnya saudara yang kelima ini harus berterima kasih. Menyenangkan hati sang pelanggan kita, sang klien kita, menyenangkan hati dia, maka next time order itu akan muncul lagi ke saudara semua. Jadi begitu ada order lagi, datang lagi, ada order, datang lagi. Karena apa? Karena saudara punya sikap langkah yang luar biasa sekali. Ayo, itu sebabnya pengusaha, karyawan, apakah itu salesman, pokoknya bidang marketing, kalau saudara ingin mendapatkan order banyak, maka saudara mesti bergaul dengan klien saudara. Dan yang kedua, saudara harus hidupnya tidak bercela dalam pergaulan. Yang ketiga, saudara harus hidup benar, tulus, dan tidak ada kelicikan. Dan yang keempat, saudara tidak bersungut-sungut menerima order. Yang kelima, ucapkan terima kasih kepada sang klien saudara. Maka next time order saudara akan tambah banyak lagi, dan terus akan banyak lagi, akan banyak lagi, akan banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Marketing Kristus.